Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ana Doni Rifandi di Kabar Ramahan. Dan alhamdulillah pagi hari ini sudah terlihat keramaian di belakang Ana di sini, tepat di depan gedung kelas Markas Al-Matuk. Ada apa? Karena pada hari ini adalah hari kelima ya dari rangkaian dari mulai LDK dan hingga hari ini, yaitu adalah orasi debat terbuka calon presiden dan wakil presiden Jam'iyat Thalabah periode kali ini di Markas Al-Matuk. Seperti apa keseruannya kita akan lihat bersama-sama karena kita sudah mulai. Yuk kita cek bersama-sama. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Orasi calon Ketua Jam'iyat Thalabah. Masing-masing dari calon ketua akan menyampaikan orasinya dalam 2 menit. Menyampaikan visi dan misi dia. Apa yang akan dia lakukan ketika menjadi ketua Jam'iyat Thalabah? Apa yang akan dia kembangkan dalam Jam'iyat Thalabah? Dan mau dibawa kemana Jam'iyat Thalabah? Kami hanya memberikan waktu 2 menit. Ketertiban adalah ciri khas seorang santri. Santri ketika liburan atau ketika di luar, yang dilihat ada ketertiban dan kedisiplinannya. Bagaimana mencerminkan sifat seorang santri tersebut. Kedisiplinan dan ketertiban sangat penting. Ketika saya menjabat menjadi Jam'iyat Thalabah, itu adalah salah satu misi saya di pesantren Al-Matuk ini. Saya akan membuat santri-santri Al-Matuk menjadi lebih tangguh. Nggak ada lagi kata-kata manja. Di pusat 5 ngadu orang tua, nggak ada kata itu lagi. Pokoknya santri Al-Matuk itu harus menjadi santri yang mandiri dan tidak selalu bergantung kepada kedua orang tua. Terlebih manja. Nggak ada kata-kata lagi manja di pesantren Al-Matuk, nggak ada. Saya akan menghilangkan kata-kata itu. Insya Allah. Saya akan mendidik santri seperti didikan militer. Memantau anggota-anggota saya dalam kinerjanya, benar atau tidak. Jika ada yang salah, melenceng atau dan lain, saya akan meluruskannya dan menegurnya jikalau itu sudah keterlaluan. Yang terlebih adalah dan adab kepada guru. Itu sangat penting, sangat penting. Jika kita, walaupun kita belajar nggak punya akhlak dan adab, cuma ngapain kita di pesantren? Jam'iyat Thalabah adalah perkumpulan yang terstruktur dan terorganisir, yang pastinya memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa pesantren Al-Matuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ketika saya menjadi ketua Jam'iyat Thalabah nanti, saya akan berusaha membawa anggota Jam'iyat Thalabah membimbing santri menjadi santri yang beradab, berakhlak mulia. Jadilah tercipta keikhlasan dan kesadaran bersama-sama bahwa satu tujuan kita membangun pesantren Al-Matuk ke jalan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يصعب تحديد العنوان. Menetapkan surat himbauan resmi bahwa pembentukan nama angkatan yang telah tersebar di pesantren Al-Matuk seperti values, Ya, sahabat Al-Matuk, kembali kita di Kabar Mahat masih bersama Ana Doni Rifani dan di belakang Ana masih cukup ramai, cukup panas ya perdebatan antara calon ketua dan juga para calon ketua yang lainnya. Baik, sebelah Ana sudah ada Kepala Bidang Keorganisasian yaitu Ustadz Restu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi tolong diceritain nih, mungkin sahabat Al-Matuk di rumah belum tahu ini ada acara apa sih dan sebenarnya rangkaiannya dari gimana sih? Awalnya bagaimana? Acara kali ini merupakan akhir dari rangkaian LDK yang telah kita lakukan beberapa hari sebelumnya. Jadi di pesantren Al-Matuk ada sebuah acara yang harus
dilakukan, harus diikuti oleh calon pengurus Jamiah Tholabah. Untuk sedikit memberitahu, Jamiah Tholabah itu mungkin kalau di sekolah luar itu seperti OSIS ya. Jadi dan kita mengadakan ini untuk menyaring OSIS-OSIS yang bermutu untuk sebagai mesin penggerak pesantren ini. Dan ini merupakan hari terakhir dari rangkaian LDK tersebut. Ini merupakan hari kelima. Nah, dan kita di sini hari ini memilih atau mengadakan debat terbuka di antara para calon ketua Jamiah Tholabah tersebut. Baik, ini kan dilihat kita di belakang ada 4 calon ya tadi ya. Ini dari mana muncul nama-nama mereka? Apa dipilih dari para santri? Apa dipilih dari bagian antum? Keempat nama calon ini kita hasilkan dari 2 kali penyaringan. Untuk yang pertama kita menyaling mereka nama-nama ini dari hasil LDK 3 hari. Kita mengadakan latihan fisik, kemudian kita mengadakan ujian kecerdasan, kemampuan mereka berorasi, kemudian setelah tersaring muncul nama-nama itu, kemudian setelah itu kita mengadakan voting dengan seluruh santri. Cocokkah nama-nama tersebut untuk memimpin periode Jamiah Tholabah kali ini? Nah, setelah di voting sama seluruh santri, barulah muncul keempat nama ini. Nanti ini mereka jika terpilih salah satunya nih, ini akan bekerja satu periode berapa lama sih, Tat? Satu periode itu kita 1 tahun ajaran. Jadi terdiri dari 2 semester. 2 semester, jadi kurang lebih 1 tahun lah ya, bener ya? 1 tahun. Baik, rencananya setelah ini nanti akan ada apa lagi, Tat? Setelah ini, sebagaimana Anda disebutkan, ini merupakan rangkaian terakhir. Jadi ini mungkin final battle di antara para calon ketua Jamiah Tholabah tersebut. Setelah ini kita akan mengadakan kalau kita katakan ini sebagai yudisium. Yudisium itu pengarahan untuk mereka dan kita akan kumpulkan mereka. Calon yang terpilih sebagai calon ketua itu kita akan kumpulkan dengan para kawabid, para mudir dan lain-lain sebagainya untuk memberikan arahan, memberikan nasihat-nasihat untuk selama kepemimpinan mereka itu. Baik, gitu dia. Syukur Ustadz atas informasinya. Mudah-mudahan acaranya lancar tadi. Baik. Itu tadi sahabat Amatuk wawancara kita bersama Ustadz Restu selaku Kepala Bidang Keorganisasian. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, kita lihat lagi kegiatan seperti apa. Kita lihat lagi nih kayaknya acara belum selesai, masih berdebatan gitu ya. Masih sangat panas. Semoga apa yang kita usahakan ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal mungkin. Kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, tidak hanya berjanji, tapi mereka bisa menepati apa yang mereka katakan, apa yang mereka janjikan tersebut. Ya. Oke, nonton bareng tak? Nonton perdebatan lagi? Oh, Ana masih lanjut. Ana pengen tahu sejauh mana sih mereka bisa mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka. Untuk sedikit pemberitahuan, dan kita tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam tes kali ini supaya ya mengetes intelektualitas mereka. Baik, kita nonton bareng tadi ya. Yuk. وكأن سعادتك لدي وتهزك لحظة عيني دمع وسرور فيها لا تسأل من أين ترى من آدم بأبيك. Baik, sahabat Amatuk, kali ini langsung sudah bersama dengan 3 orang tadi calon ketua dan juga wakil ketua Jamiah Tholabah untuk periode 2021 dan terlihat tadi sangat menegangkan ya. Pertanyaan-pertanyaan silih berganti, mereka jawab alhamdulillah, dan kita akan tanya sekarang bagaimana sih perasaannya nih dari ketiga teman-teman kita ini. Perasaan ketika tadi pas ada di depan ya dalam menyampaikan visi misi ataupun juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendukungnya atau juga para audiens yang ada di sini. Ini ada Fayed. Gimana perasaan tadi nih? Yang pasti deg-degan, soalnya ya mungkin kurang persiapan dari materi dan segala-galanya, dan juga acaranya juga nggak terlalu dikasih tahu secara spesifik bagaimana nanti acaranya bakal berjalan. Jadi overall sih deg-degan. Ya, tapi gimana perasaannya pede yang menang nih kira-kira? Nggak tahu sih, itu tawakal aja lah. Menang nggak menang, pokoknya ketua dan wakil JT periode 2020-2021 insya Allah yang terbaik. Pertama saya sangat kaget, jauh sekali dengan saya yang awal. Saya pilihan awal tuh saya menjadi koordinator Gerakan Pramuka. Tapi saya tahu saya menjadi kandidat, saya menjadi kandidat jadi menjadi ketua atau wakil Jamiah Tholabah. Jujur di JT tahun ini sebenarnya saya sangat menginginkan menjadi bagian bahasa. Tetapi di hari ini saya dikagetkan oleh pilihan-pilihan
suatu vote itu dan saya dipanggil ke depan untuk menyampaikan visi dan misi saat saya menjadi ketua, dan itu saya kaget. Tetapi insya Allah apabila saya dijadikan untuk menjadi ketua, saya akan mengubah pesantren ini lebih baik lagi. Ya, itulah sahabat Al-Matuk, perdebatan panas keempat calon ketua dan wakil ketua Jamiah Thalabah untuk periode kali ini 2020-2021. Sudah seru sekali dan nanti akan dilanjutkan ke acara selanjutnya, dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih bisa memimpin Jamiah Thalabah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi bagi markas Al-Matuk. Saya Doni Rifan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يصعب تحديد العنوان